Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kholilah Anissa, Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan transaksi istimewa untuk memenuhi tugas UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini saya membuat soal tentang PT Apel dan PT Mawar. PT Mawar yang merupakan perusahaan anak PT Apel dengan kepemilikan sebesar 85% saham senilai 765.000 dan kepentingan non-pengendali 135.000. Nilai buku PT Mawar yaitu 700.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, yaitu peralatan dan bangunan dengan masing-masing selisih, peralatan 80.000 dengan sisa umur ekonomis 4 tahun, serta bangunan selisih 120.000 dengan sisa umur ekonomi 8 tahun. Pada akhir tahun, PT Mawar berhasil memperoleh laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen dengan pemegang sahamnya sebesar 20.000. Harga jual saham PT Mawar adalah 10 per lembar dan menurut nilai buku 9 per lembar. Dan PT Mawar memiliki saham beredar 100.000 lembar yang dimana sebanyak 85.000 dikuasai oleh PT Apel dan sisanya non-pengendali. Berikut ini neraca saldo PT Apel dan PT Mawar per 31 Desember 2019 dan data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Langkah pertama adalah membuat tabel diferensial yang terdiri dari item, selisih, sisa umur, amortisasi yang dimana nilai tersebut didapat dari pembagian antara selisih dan sisa umur. Selanjutnya, kepemilikan yang dimana didapatkan dari amortisasi dikali dengan 85% kepemilikan saham. Dan terakhir, non-pengendali yang didapat dari amortisasi dikali dengan 15% saham non-pengendali. Selanjutnya, penghitungan nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku dan nilai wajar dikalikan dengan 85% saham kepemilikan dan 15% saham non-pengendali. Langkah selanjutnya, masuk ke penghitungan pengakuan laba yang terdiri dari laba yang diakui di mana nilai tersebut diambil dari perolehan laba dikali dengan 85% saham kepemilikan dan 15% saham non-pengendali. Lalu dikurangi dengan amortisasi selisih peralatan dan amortisasi selisih bangunan di mana nilai tersebut diambil dari tabel diferensial. Selanjutnya dikurangi lagi dengan hulu persediaan di mana nilai tersebut diambil dari transaksi hulu pada keuntungan yang tersimpan dan hilir persediaan di mana nilai tersebut diambil dari transaksi hilir pada keuntungan yang tersimpan lalu dikali dengan 85% saham kepemilikan dan 15% saham non-pengendali. Dan hasilnya akan menjadi laba dibagikan. Langkah selanjutnya yaitu penghitungan saldo investasi yang terdiri dari saldo per 1 Januari 2019 yang didapat dari tabel nilai wajar lalu ditambah dengan laba atas entitas anak yang diambil dari hasil penghitungan pengakuan laba lalu dikurangi dengan dividen yang dimana dengan dividen sebesar 20.000 dikali 85% dan 15%. Saldo per 31 Desember 2019 merupakan hasil dari penghitungan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai investasi anak yang terdiri dari saldo investasi di mana nilai diambil dari penghitungan saldo investasi dan dikurang dengan ekuitas di mana nilai diambil dari nilai buku dikali 85% dan 15%. Lalu dikurangi dengan diferensial di mana nilai diambil dari tabel diferensial total selisih yang dikali dengan kepemilikan dan non-pengendali. Lalu dikurangi laba yang diambil dari hasil perhitungan pengakuan laba dan dikurangi dengan dividen yang dikali dengan 85% dan 15%. Setelah semua dikurangi akan menghasilkan nilai 0.
Langkah selanjutnya yaitu membuat neraca saldo PT Apel dan PT Mawar dengan memasukkan hasil dari penghitungan pengakuan laba dan saldo investasi yang diinput ke dalam akun investasi entitas anak dan laba entitas anak. Setelah itu, kita menyusun jurnal eliminasi. Pertama, eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku, yang terdiri dari di bagian debit ada modal disetor, agio saham, dan saldo laba, yang dimana nominal diambil dari neraca saldo. Sedangkan bagian kredit terdapat investasi PT Mawar dan kepentingan non-pengendali, yang dimana nominal diambil dari jumlah debit dikali dengan 85% dan 15%. Selanjutnya, eliminasi saldo investasi efek diferensial. Di bagian debit ada peralatan dan bangunan, yang dimana nominal diambil dari tabel diferensial bagian selisih. Sedangkan bagian kredit ada investasi PT Mawar dan kepentingan non-pengendalian, yang dimana nominal diambil dari tabel diferensial bagian selisih dikali dengan 85% dan 15%. Selanjutnya, penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya diferensial. Pada bagian debit ada beban penyusutan dan peralatan, beban penyusutan bangunan, dan bagian kredit ada peralatan dan bangunan, yang dimana nominal diambil dari tabel diferensial bagian amortisasi. Selanjutnya, eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Penghasilan yang terdiri dari penghasilan dari entitas anak pada investasi PT Mawar, yang dimana nominal diambil dari hasil penghitungan pengakuan laba PT Apel. Selanjutnya, ada pendapatan non-pengendali pada kepentingan non-pengendali, yang dimana nominal diambil dari hasil penghitungan pengakuan laba non-pengendali. Selanjutnya, saldo investasi atas dividen. Akunnya ada investasi PT Mawar pada dividen, yang dimana nominal diambil dari dividen dikali 85%. Dan ada akun kepentingan non-pengendali pada dividen, yang dimana nominal diambil dari dividen dikali 15%. Selanjutnya, eliminasi transaksi persediaan. Hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Akunnya pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan, yang dimana nominal diambil dari tabel transaksi hulu pada akun pendapatan yang terrealisasikan. Selanjutnya, hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Akunnya pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan, yang dimana hasil nominal diambil dari tabel transaksi hulu pada akun pendapatan, BPP, dan keuntungan yang tersimpan. Selanjutnya, eliminasi transaksi persediaan, hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Akunnya pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan, yang dimana nominal diambil dari tabel transaksi hulu pada akun pendapatan yang terrealisasikan dikali dengan 85%. Terakhir, hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Akunnya pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan, yang dimana nominal diambil dari tabel transaksi hilir pada akun pendapatan, beban pokok
penjualan dan keuntungan yang tersimpan. Langkah selanjutnya, membuat kertas kerja konsolidasi. Lalu memasukkan akun-akun pada jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja konsolidasi. Lalu menjumlah atau menghitung nominal konsolidasi dengan cara menjumlah nominal pada neraca saldo PT Apel, neraca saldo PT Mawar, dan jurnal eliminasi. Dan hasilnya ditaruh di konsolidasi. Dan langkah terakhir, membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, nominal diambil dari kertas kerja. Selanjutnya, perubahan modal yang di mana nominal diambil dari kertas kerja kecuali laba konsolidasi yang diambil dari laba bersih entitas pengendali hasil dari laporan laba rugi. Lalu selanjutnya, posisi keuangan nominal diambil dari kertas kerja bagian konsolidasi kecuali pada akun saldo laba yang terdapat pada bagian ekuitas yang dimana nominal diambil dari saldo laba per 31 Desember pada laporan perubahan modal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.